There we go, the charger LED is on. Now it's off. Turning much harder now. Oh no, 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 no! No, no! I killed the phone! Sangat penting mengetahui dasar-dasar menggunakan suatu alat atau mengenal komponen yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita memalukan diri kita, niat mau keren di medsos, malah bikin ketawa. Dan lebih parahnya lagi, kita bisa membahayakan diri kita dan orang di sekitar kita karena kita tidak tahu cara kerja suatu alat atau komponen tersebut. Video kali ini kita akan membahas komponen-komponen dasar elektronika dan membuat rangkaian sederhana, seperti rangkaian flip-flop dengan 2 buah transistor, atau membuat charger HP dengan menggunakan IC 7805. Bahkan kita akan membuat rangkaian LDR atau sensor cahaya dengan sangat mudah. Kita juga membahas karakteristik komponen elektronika. Jadi tetap tonton video ini sampai habis untuk mengetahui dasar-dasar dari komponen elektronika. Sebelum bahas dasar-dasar dari komponen elektronika, teman-teman bisa ikut Instagram saya. Di situ saya upload foto dan video elektronika di luar YouTube dan video yang saya akan upload ke YouTube. Langsung ikut Instagram saya, linknya saya sudah kasih di deskripsi video, jadi klik sekarang. Sebelum kita bisa membuat sistem pengendali, alat monitoring, membuat robot, ataupun alat yang mempermudah kehidupan kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Di video ini adalah gambaran singkat tentang elektronika dasar. Dari penjelasan paling dasar sampai mengenal beberapa komponen yang sering digunakan di dunia elektronika. So, tonton video ini sampai selesai. Hampir semua orang pernah merasakan kegunaan dari listrik, namun mungkin tidak banyak yang mengerti bahwa arus listrik mengalir dengan 2 cara. Yang pertama, arus bolak-balik atau alternating current, yang sering disingkat dengan AC. Dan ada juga yang lain, yaitu arus arah atau direct current, yang disingkat dengan DC. Dalam dunia elektronika kita sering menggunakan arus DC. Bicara tentang listrik, biasanya didefinisikan memiliki tegangan dan arus. Tegangan bisa disebut dengan volt, arus dengan nilai satuan ampere. Misalnya baterai, maka tegangannya 1,2 volt dan memiliki arus 1900 mAh. Yang dimaksud dengan mAh di sini adalah milliampere hours. Jadi jika beban terhitung 1900, maka baterai dapat bekerja selama 1 jam. Sirkuit listrik adalah kumpulan komponen-komponen listrik yang membentuk suatu rangkaian yang terhubung oleh kabel-kabel konduktor atau kawat. Sirkuit listrik biasanya sebutan untuk komponen-komponen elektronik yang terangkai di atas papan sirkuit bercetak atau yang sering disebut PCB. Ada 2 sebutan untuk sirkuit, yaitu closed circuit dan open circuit. Sekarang kita akan membahas secara singkat apa yang dimaksud dengan closed circuit dan open circuit. Ketika suatu rangkaian listrik lengkap terpasang dan membentuk lingkaran yang memungkinkan arus listrik mengalir, sirkuit ini disebut dengan closed circuit. Dan apabila terdapat rangkaian tersebut terputus hingga lingkaran tidak utuh terbentuk dan listrik tidak mengalir, maka ini disebut dengan open circuit. Di pelajaran fisika kita sering menemukan istilah rangkaian seri dan paralel. Kedua rangkaian tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyusun baterai senter, lampu rumah, dan masih banyak lagi. Secara pengertian, rangkaian seri adalah rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara berurutan atau berderetan. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian yang cara menghubungkannya bagi-bagiannya secara sejajar, dan rangkaian paralel juga disebut dengan rangkaian bercabang. Tentu kedua rangkaian ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Karakteristik rangkaian seri adalah arus yang mengalir adalah sama besar pada masing-masing beban atau komponen yang terhubung seri. Sedangkan rangkaian paralel, tegangan yang mengalir adalah sama besar pada masing-masing beban atau komponen yang tersusun paralel. Teman-teman bisa lihat percobaan ini. Di sini teman-teman bisa lihat rangkaian seri dan paralel. Teman-teman bisa lihat arus pada setiap beban pada rangkaian seri adalah sama besar. Sedangkan arus pada rangkaian paralel tidak sama, namun tegangan pada beban di rangkaian paralel sama di setiap bebannya. Ini yang mengakibatkan lampu yang terhubung paralel lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Pasti ada beberapa teman-teman yang memiliki pertanyaan seperti ini. Kenapa rangkaian seri lampu redup sedangkan rangkaian paralel lampu terang? Sebab sifat rangkaian seri adalah pembagi tegangan, sedangkan pada rangkaian paralel bersifat pembagi arus, sehingga nyala lampu seri menjadi redup daripada paralel. Untuk mahir dalam dunia elektronika, teman-teman harus tahu dulu beberapa komponen dasarnya. Mungkin komponen-komponen ini tampak sederhana, tapi jika teman-teman mempelajari lebih lanjut, komponen yang sederhana ini sangat luar biasa bagi proyek teman-teman elektronika teman-teman ya. Sebelum membahas komponen-komponennya elektronika, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari komponen elektronika yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu THT, Torch Hole Technology.
Komponen jenis ini paling sering kita jumpai di pasaran sebab dengan kepraktisan jenis komponen ini, teman-teman bisa pasang di papan percobaan, PCB, ataupun PCB bolong. Dan kita lanjut ke SMD, Surface Mount Device. Komponen jenis ini paling banyak ditemukan di peralatan elektronik seperti HP, laptop, dan berbagai peralatan elektronik teman-teman. Keunggulan komponen jenis ini yang pertama menghemat ruang PCB karena dengan ukuran yang sangat kecil tentu saja kita menghemat tempat pemasangan. Selain itu, harga jenis komponen ini sangat murah jika dibandingkan dengan jenis THT. Selain dua jenis komponen yang kita sudah bahas, ada juga yang namanya DIP Dual Inline Patch. Komponen ini biasanya sebutan untuk IC. Saya contohkan menggunakan IC DS1307. Maka jika teman-teman ingin menyebut IC ini atau jenis komponennya, teman-teman bisa bilang DIP8. Yang dimaksud dengan DIP8 ialah jumlah kaki dari IC tersebut. Bisa teman-teman lihat jumlah dari kaki IC ini adalah 8 pin. Ada juga DIP28, 40 dan masih banyak lagi tentunya. Yang terakhir yaitu TQFP, Thin Quad Flat Patch. Komponen jenis ini biasanya digunakan untuk mikrokontroller dan mikroprosesor. Nah, teman-teman sudah tahu jenis-jenis dari komponen elektronika. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan komponen elektronika. Yang pertama kita bahas adalah LED. LED kita sering temukan di banyak tempat, bahkan di peralatan elektronik hampir semua menggunakan LED. Tapi apa itu LED? Untuk arti LED sendiri yaitu Light Emitting Diode. LED adalah komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya. LED yang berbahan semikonduktor yang merupakan keluarga dari dioda. LED memiliki polaritas plus anoda dan minus katoda. Sekarang kita akan membahas kaki anoda dan katoda atau mengetahui mana kaki plus dan minusnya. Jika teman-teman melihat dari kaki LED yang berukuran panjang, maka itu adalah anoda dan kaki yang pendek adalah katodanya. Cara kedua, teman-teman bisa lihat dari dalam LED. Yang berukuran panjang itulah katoda, sedangkan yang pendek adalah anodanya. Sekarang kita akan mencoba LED dengan posisi anoda dan katoda yang diberi sumber dari baterai. Sekarang kita akan coba membalik polaritas dari LED tersebut. Maka LED tidak akan bekerja atau menyala. Dan kita kembalikan lagi polaritas dari LED, maka LED akan bekerja kembali. Saat ini LED memiliki beragam warna dari merah, hijau, kuning, putih, UV, infrared. Keanekaragaman warna LED ini dipengaruhi oleh wavelength atau panjang gelombang dan senyawa semikonduktor yang dipergunakan. Masing-masing LED memerlukan tegangan maju. Tegangan maju untuk LED tergolong kecil sehingga kita memerlukan sebuah resistor untuk membatasi arus dan tegangan agar LED tidak rusak. Tadi kita sudah singgung resistor di bagian LED. Nah, kita akan coba membahas resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penahan arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Berupa terminal dua komponen elektronika yang menghasilkan tegangan pada terminal yang berbanding dengan arus listrik yang melewatinya. Sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Saya akan baca hukum Ohm. Besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan. Untuk resistor tidak memiliki polaritas atau kutub plus dan minus. Jika teman-teman membalik terminal dari resistor tidak akan mempengaruhi suatu rangkaian. Kita masuk ke bagian jenis-jenis resistor. Kita mulai dari resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistasinya adalah tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya resistor film karbon merupakan jenis resistor yang paling banyak ditemukan di pasaran. Selanjutnya ada resistor film metal memiliki bentuk yang sama persis dengan resistor film karbon. Resistor kawat disebut resistor kawat karena bahan utama dari resistor ini adalah kawat nikelin yang digulung pada batang keramik isolator. Resistor kawat pada umumnya memiliki daya yang lebih tinggi dibandingkan resistor jenis lainnya, maka dari itu resistor dengan daya 5 watt ke atas akan menggunakan resistor jenis ini. Kita lanjut ke resistor variabel, merupakan jenis resistor yang nilainya dapat diubah-ubah dengan cara memutar atau menggeser tuasnya. Yang pertama yaitu potensiometer. Potensiometer dapat diubah resistasinya dengan memutar tuas yang terdapat di potensio tersebut. Potensiometer banyak digunakan di rangkaian elektronika seperti mengatur volume, tune, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya, tripod merupakan bentuk lain dari potentiometer. Secara tampilan, tripod lebih kecil daripada potentiometer. Ini mempermudah kita dalam pemasangan tripod di PCB. Untuk mengatur resistansinya, teman-teman bisa menggunakan obeng. LDR adalah kepanjangan dari Light Dependent Resistor. Resistor LDR nilai resistansinya dapat diubah-ubah ketika terkena cahaya yang mengenai resistor LDR tersebut. Untuk membaca resistor tetap, teman-teman bisa gunakan tabel warna ini. Dan paling mudah, teman-teman bisa membaca resistor menggunakan ohmmeter yang terdapat di multimeter. Selanjutnya kita akan bahas kapasitor. Kapasitor juga memiliki kapasitor tetap dan variabel. Kita mulai dari pengertian paling dasar dari kapasitor. Kapasitor atau juga disebut kondensator memiliki simbol huruf C, merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik atau arus listrik dalam waktu yang sementara. Dengan satuan kapasitansinya yakni farad, kapasitor fungsinya mirip seperti baterai, yaitu menyimpan arus. Pasti ada teman-teman yang punya pertanyaan, kapasitor dan baterai itu sama? Tentu saja beda, saya akan coba jelaskan secara singkat. Perbedaan yang paling mencolok adalah baterai hanya menyimpan tegangan sebesar tegangan tertentu sesuai dengan labelnya. Sedangkan kapasitor bisa diumpan sampai dengan label, bila labelnya 400 maka bisa diberi 1 sampai 400 volt. Yang kedua, kapasitor bisa menyimpan listrik tergantung besarannya, sedangkan baterai kekuatannya ditentukan oleh ampere jam atau yang dikenal AH, ampere hours. Yang ketiga, baterai adalah penyimpan tenaga listrik, bisa lama tergantung ampere dan bisa digunakan sebagai sumber tegangan HP, laptop, dan mainan. Sedangkan kapasitor bisa menyimpan listrik sementara tapi bukan untuk sumber tegangan, cuma sebagai filter untuk power supply. Kapasitor yang berfungsi utamanya adalah kapasitansi, yaitu kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpan menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu rangkaian elektronik. Mudahan penjelasan saya bisa dimengerti teman-teman. Lanjut kita kembali membahas kapasitor. Kita sudah tahu bahwa satuan kapasitor adalah farad. Namun farad sendiri merupakan satuan yang sangat besar. Dan oleh karena itu umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika merupakan satuan farad yang dikecilkan menjadi berikut: piko, nano, dan mikro. Adapun konversi satuan farad adalah sebagai berikut. Sekarang kita membahas jenis kapasitor. Kita mulai dari kapasitor tetap. Di kapasitor tetap ada dua tipe, non-polar dan ada yang memiliki polaritas. Contoh yang tidak memiliki polaritas ialah kapasitor keramik. Jadi teman-teman bisa pasang kapasitor keramik bebas tanpa harus mencari polaritasnya. Nilai kapasitor keramik berkisaran 1 piko sampai 0,01 mikrofarad. Dan untuk kapasitor yang memiliki polaritas ialah kapasitor elektrolit atau yang sering disebut elko kapasitor. Elektrolit yang memiliki polaritas positif dan negatif. Pada umumnya nilai kapasitor elektrolit berkisaran 0,47 mikro sampai ribuan mikrofarad. Biasanya di badan elko akan tertera nilai kapasitansi, tegangan, dan terminal negatifnya. Hal yang perlu diperhatikan, kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas pemasangannya terbalik dan melampaui batas kemampuan tegangannya. Dan kita lanjut membahas kapasitor variabel. Kapasitor variabel dapat diatur atau diubah-ubah. Memang untuk kapasitor variabel jarang digunakan pada rangkaian sederhana, contohnya Verco variabel kondensator. Dan ada juga trimmer, adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk mengatur poros pengaturannya. Tips tambahan untuk mengetahui elko masih baik atau sudah tidak layak. Teman-teman bisa menggunakan ISR meter. Caranya teman-teman harus meng-short circuit, tujuan ini agar membuang muatan listrik yang tersimpan di elko maupun kapasitor. Jika sudah, hubungkan elko ke ISR meter. Di sini teman-teman bisa lihat resistansinya dan V-loss-nya. Untuk referensi, baik buruknya kapasitor teman-teman bisa lihat tabel ini. Sekali lagi ini hanya referensi bukan acuan pasti. Saya akan memberikan pengalaman saya, semakin kecil ISR hambatan suatu elko, semakin baik kondisi elko tersebut, dan kebalikannya semakin besar ISR hambatan sebuah elko, maka buruk elko tersebut. Kata dioda berasal dari pendekatan kata istilah di yang artinya dua dan kata ode yang artinya jalur. Mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda termasuk ke dalam kategori komponen elektronika aktif dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Oleh karena itu dioda sering digunakan sebagai penyarah dalam rangkaian elektronika.
memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P dan N semikonduktor, yaitu dengan mengalirkan arus pada sisi tipe P anoda menuju ke tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Mari kita melakukan percobaan sederhana dioda untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat arus listrik. Tonton bisa lihat video ini. Saat rangkaian diberi sumber, dioda akan mengantarkan arus ke LED. Sekarang kita akan membalik dioda sebagai penghambat arus ke LED. Kita akan membalikkan anoda dan katoda dioda. Maka LED tidak akan mendapatkan arus karena dioda menghambat arus ke LED-nya. Pada umumnya multimeter digital menyediakan pengukuran fungsi dioda. Jika tidak ada, teman-teman bisa gunakan fungsi ohm pada multimeter. Atur saklar pada posisi ohm, hubungan prob hitam pada katoda yang memiliki tanda gelang, hubungan prob merah ke anoda. Display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,4 mega ohm. Balik prob hitam pada terminal anoda dan prob merah ke katoda, baca hasil pengukurannya. Nilainya adalah tak terhingga atau open circuit. Jika terdapat nilai tertentu, maka dioda tersebut kemungkinan sudah rusak. Selanjutnya kita akan membaca dioda di fungsi dioda display multimeter. Atur posisi saklar pada posisi dioda, hubungkan prob hitam ke terminal katoda, hubungan prob merah ke terminal anoda, baca hasil pengukuran di display multimeter. Display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,52 volt. Balik prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda, baca hasil pengukuran di display multimeter. Maka tidak terdapat nilai tegangan pada display multimeter. Jika terdapat nilai tertentu, maka dioda tersebut bisa dibilang sudah rusak. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dioda. Sebetulnya kita sudah menyebutkan salah satu jenis dioda, yaitu LED di awal pembahasan. LED juga termasuk dalam keluarga dioda, maka kaki-kaki dari LED disebut juga anoda dan katoda. Selanjutnya dioda normal atau dioda PN junction. Dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering kita temukan di rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian power supply dan rangkaian frekuensi radio. Kata PN di sini adalah dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digunakan. Dengan demikian dioda sering disebut dengan PN junction. Ada juga dioda Zener. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Karakteristik dioda Zener ini dapat melewati arus listrik pada kondisi bias balik apabila terjadi tegangan titik tegangan breakdownnya. Namun pada saat bias maju, dioda Zener ini dapat mengantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan dan pencatu daya power supply. Dioda laser adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheran yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum infrared ketika dialiri arus listrik. Dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio seperti DVD player, laser pointer atau alat ukur jarak dan printer laser. Laser pada dasarnya adalah singkatan dari Light Application by Simulate Emission of Radiation, dan masih banyak lagi dari jenis dioda. Kita sudah membahas dioda dari jenis sampai melakukan percobaan sederhana dan cek dioda yang masih bagus atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan banyak hal, contohnya sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabil tegangan dan modulasi sinyal, dan masih banyak lagi. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik, yang dimana berdasarkan tegangan input memungkinkan pengalihan listrik yang akurat yang berasalkan dari sumber listrik. Secara singkatnya, transistor adalah saklar elektronik. Transistor sebenarnya berasal dari kata transfer yang berarti pemindah dan resistor yang berarti penghambat. Seiring dengan perkembangannya, transistor pada saat ini telah dirancang berbagai jenis desain dengan fitur. Aliran arus listrik pengendali yang unik, dimana berdasarkan arus input BJT atau tegangan input FET yang memungkinkan pengendalian listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Transistor memiliki 3 buah elektroda atau triode, yaitu emitter, pemancar, kolektor, pengumpul, dan basis atau dasar. Penjelasan singkat tentang kaki transistor. Emitter bertugas menimbulkan elektron. Kolektor berfungsi menyalurkan elektron tersebut keluar dari transistor. Basis mengatur gerakan elektron dari emitter yang keluar dari melalui kaki kolektor. Saat ini terdapat 2 tipe atau 2 jenis dari transistor. Yang pertama yaitu tipe NPN dan ada juga tipe kedua yaitu PNP. Jenis NPN adalah transistor yang memiliki katoda pada kaki basis.
sedangkan PNP unsur katoda terletak pada emitter dan kolektor. Contoh transistor PNP, NPN, dan MOSFET. Untuk penjelasan MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator di antara gerbangnya. MOSFET terdiri dari 3 kaki, yaitu terminal, gate, drain, dan source. Sekarang kita akan mencoba menentukan transistor jenis NPN atau PNP. Yang paling mudah teman-teman bisa lihat datasheet transistor tersebut dan bisa juga menggunakan ISR meter. Sekarang kita akan cek PNP dengan multimeter digital. Kita coba apakah masih bagus atau tidak. Atur posisi saklar di posisi dioda. Hubungan probe hitam pada terminal basis dan probe merah pada terminal emitter. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe merah pada terminal kolektor. Jika multimeter menampilkan voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Untuk transistor NPN sebetulnya sama saja, hanya kita merubah probe-nya. Atur posisi saklar pada posisi dioda. Hubungan probe merah pada terminal basis dan probe hitam pada terminal emitter. Jika multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor masih bagus. Pindahkan probe hitam pada terminal kolektor. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti masih bagus. Catatan untuk PNP dan NPN, jika tata letak probe dibalik dari yang kita sudah bahas, maka tidak akan menunjukkan nilai voltage atau open circuit. IC Integrated Circuit adalah nama lain dari chip IC yang dibuat dari material semikonduktor. IC atau chip merupakan cikal bakal dari sebuah komputer dan segala jenis device yang memakai teknologi mikrokontrol lainnya. IC adalah komponen elektronika semikonduktor yang merupakan gabungan dari ratusan atau bahkan ribuan komponen-komponen lainnya. Bentuk IC merupakan kepingan silikon padat, biasanya berwarna hitam yang mempunyai banyak kaki atau pin sehingga bentuknya mirip dengan sisir. IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC dibedakan menjadi IC linear, IC digital, dan ada juga gabungan keduanya. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi banyak hal, seperti penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, penerima frekuensi radio, regulator tegangan, dan masih banyak lagi tentunya. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki 2 level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode biner dilambangkan dengan 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, timer, counter, kalkulator, memori, clock, mikroprosesor, dan masih banyak lagi. Saya ambil contoh untuk IC linear 7805 dan IC 555 dan IC digital microcontroller. Untuk penjelasan IC 7805 ialah regulator 5 volt, sedangkan IC 55 merupakan salah satu komponen elektronika yang cukup terkenal, sederhana, dan serbaguna dengan ukuran yang sangat kecil dengan harga yang di pasaran sekitar 2000 sampai 5000. Pada dasarnya aplikasi utama IC 555 ini digunakan sebagai timer dengan operasi rangkaian monostable dan plus generator. Dan mikrokontrol adalah sebuah komputer kecil di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, port input-output, dan ADC (Analog to Digital Converter). Kita masuk di bagian komponen pendukung percobaan elektronika, teman-teman. Yang pertama ada breadboard atau papan percobaan. Papan percobaan ini digunakan untuk melakukan percobaan dengan sangat mudah dan dapat dibongkar pasang. Yang kedua ada kabel jumper. Fungsi kabel ini difungsikan untuk menghubungkan komponen satu ke seluruh rangkaian, dan kabel jumper ini ada 2 tipe, yaitu tipe laki dan perempuan. Teman-teman juga butuhkan baterai sebagai sumber rangkaian. Teman-teman bisa gunakan baterai 9 volt DC. Dan yang terakhir teman-teman bisa siapkan saklar. Gak lengkap rasanya jika kita tidak melakukan percobaan sederhana dari komponen yang kita sudah bahas tadi. Untuk melatih dalam pembacaan rangkaian dan pemasangan komponen, teman-teman bisa lakukan percobaan ini. Sekarang teman-teman ikuti rangkaian ini dan pasang di papan percobaan. Jika teman-teman mengikuti video ini dari awal, maka rangkaian ini sangat mudah karena di setiap komponen saya berikan simbol-simbol komponen elektronikanya. Jika teman sudah berhasil, langsung kita tes saja. Di sini baterai digunakan untuk memberi sumber ke rangkaian. Dan saklar berfungsi sebagai on-off LED. Langsung kita hidupkan LED dengan menggunakan saklar dan mematikan LED menggunakan saklar.
Jika teman-teman sudah berhasil, berarti teman-teman sudah memahami dasar dari pembacaan rangkaian dan pemasangan komponen. Lanjut ke rangkaian kedua, kita coba menggunakan IC linear 7805 yaitu IC regulator 5 volt. Kita harus tahu komponen apa saja yang digunakan pada percobaan kedua ini. Yang pertama kita membahas USB tipe perempuan dan kita akan membahas pin yang terdapat di USB ini. USB ini memiliki 4 buah pin, kita hanya gunakan 2 pin yaitu 5 volt dan ground atau minusnya. Yang paling kanan adalah minus atau ground, yang memiliki tanda di bodi adalah plus. Selanjutnya IC 7805, inilah IC yang mengubah sumber DC 7-24 volt ke 5 volt dan 1 ampere. Teman-teman juga butuhkan elko 100 mikrofarad 16 volt. Untuk voltnya teman-teman bisa gunakan lebih besar lagi, saya rasa 16 volt sudah cukup. Dan elko 10 mikrofarad 50 volt. Sebetulnya 16 volt sudah cukup karena saya punyanya 50 volt, jadi kita gunakan saja. Kita hanya melakukan simulasi, jadi kita gunakan sumber DC 9 volt. Untuk mempermudah pemasangan USB female ke papan percobaan, kita bisa menyolder pin 1 dan 4 menggunakan kabel jumper. Ini adalah rangkaiannya. Dilanjutkan merangkai semua komponen ke papan percobaan. Tahap akhir kita berikan sumber dari baterai. Untuk membaca tegangan saya menggunakan charger detektor. Charger detektor ini menunjukkan tegangan dan arus yang digunakan. Untuk memastikan lebih yakin, teman-teman bisa gunakan multimeter untuk mengecek tegangannya. Hubungan plus dan minusnya di multimeter akan menunjukkan 5 volt DC. Selanjutnya saya akan menggunakan power supply 12 volt DC sebagai sumber. Ini sebagai simulasi di sepeda motor karena aki di sepeda motor adalah 12 volt DC. Dan kita berhasil mendapatkan 5 volt DC. Teman-teman sudah berhasil membuat charger HP dengan menggunakan IC 7805. Jika teman-teman lihat charger HP di spesifikasinya adalah 5 volt DC. Coba kita lihat adaptornya ini. Kita coba fokuskan ya. Teman-teman bisa lihat 5 volt DC. Dan kita coba memberikan beban HP pada rangkaian ini. Kita coba baca bebannya. Dan terbaca sekitar 320 mA. Tapi rangkaian ini saya tidak rekomendasi untuk charger HP untuk terus menerus. Ada beberapa alasan, mungkin saya sampaikan yang paling utamanya. Karena di bagian IC terlalu panas bahkan dengan beban kecil sekalipun. Tapi itu bisa teman-teman atasi dengan menambahkan plat pendingin. Inilah contoh heatsink pendingin dan thermal paste untuk IC. Heatsink ini bisa digunakan di belakang IC untuk membuang panas dari IC tersebut. Rangkaian ini cocok untuk percobaan elektronika yang membutuhkan sumber 5 volt DC, maka rangkaian ini saya sangat rekomendasi. Untuk memastikan rangkaian kita berfungsi di HP, kita langsung saja hubungkan. Dan rangkaian kita berhasil charger HP. Kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ini melatih teman-teman dalam membaca skematik rangkaian lebih dalam lagi. Jadi teman-teman harus mengamati setiap rangkaian ini. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari komponennya. Yang pertama yaitu 2 buah transistor NPN 2N2222. Kenapa kita perlu 2 transistor? Karena transistor di sini berfungsi sebagai bergantian, jadi LED bisa nyala bergantian. Selanjutnya siapkan 2 LED dengan warna bebas, saya gunakan warna merah dan hijau. Selanjutnya siapkan elko 100 mikrofarad 16 volt. Siapkan 2 resistor ukuran 470 ohm.
dan resistor 10K 2 buah. Teman-teman juga butuhkan baterai 9 volt DC, papan percobaan dan kabel jumper. Ini adalah rangkaiannya. Saya akan memberikan masukan untuk mempermudah teman-teman. Teman-teman bisa lihat panah ini, di sini rangkaiannya tidak terhubung. Contoh rangkaian terhubung bisa lihat panah ini. Mudahan tips ini berguna untuk teman-teman. Jika sudah paham rangkaiannya, teman-teman bisa langsung merangkai di papan percobaan. Tahap akhir kita pasang sumber 9 volt, maka nyala LED bergantian atau flip-flop. Kita masuk ke rangkaian keempat. Percobaan terakhir kali ini kita menggunakan sensor LDR atau sensor cahaya. Sensor ini saya pernah buat menyalakan peralatan listrik 220 volt AC. Yang belum tahu bisa klik di pojok kanan atas. Percobaan terakhir ini melatih teman-teman untuk mengenal sensor dengan sangat mudah. Jadi tetap tonton video ini sampai akhir. Siapkan sensor LDR, transistor NPN 2N2222. Siapkan LED dengan warna bebas. Siapkan tripod 100K. Teman-teman juga bisa menggunakan model seperti ini. Dan ini sama saja. Atau teman-teman menggunakan potensiometer. Satu buah resistor 1K ohm dan 330 ohm. Siapkan baterai 9 volt sebagai sumbernya. Papan percobaan dan kabel jumper. Ini adalah rangkaiannya. Dan saya akan memberikan tips untuk mempermudah. Teman-teman bisa lihat di pin 1 dan 3 di bagian tripod tersebut harus terhubung. Mudahan tips ini berguna untuk teman-teman. Jika sudah tahu rangkaiannya, teman-teman langsung praktekkan semuanya di papan percobaan. Tahap akhir kita berikan sumber 9 volt DC. Di sini teman-teman harus mengatur tripod untuk mengatur sensitivitas dari sensor. Atur sesuai teman-teman. Jika sudah pas maka LED akan mati jika terkena cahaya. Sensor ini banyak teman-teman temukan di lampu jalan, hampir semua menggunakan sensor LDR ini. Sekarang sudah tahu rahasia lampu jalan di sekitar tempat tinggal teman-teman. Dan kita sudah di ujung video. Kita sudah membahas tuntas komponen elektronika sampai teori dasarnya. Mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dalam memperdalam dunia elektronika. Jika teman-teman suka dengan video ini, tolong di like dan berlangganan gratis di Atmo Production. Dan bagikan video ini jika bermanfaat buat orang lain. Akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Strong.